Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, munafik, keras hati, dan keras kepala disusun oleh Dedi Wiratman. Pembahasan materi sifat munafik, sifat keras hati, dan sifat keras kepala. Tujuan pembelajaran sifat munafik, keras hati, dan keras kepala dalam Islam adalah untuk memahami dan mengidentifikasi ciri-ciri serta dampak negatifnya sehingga umat muslim dapat menghindarinya, menjaga diri dari penyakit hati. Definisi sifat munafik secara bahasa, kata nifak berarti menyembunyikan sesuatu, sedangkan secara istilah syariat dalam Islam adalah orang yang menampakkan keislaman di hadapan orang lain tetapi menyembunyikan kekafiran atau niat jahat di dalam hatinya. Dalil sifat munafik surat Al-Baqarah ayat 10 artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah Subhanahu wa taala menyakitinya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ciri-ciri orang munafik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama apabila ia berkata berdusta, yang kedua apabila ia berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga apabila dipercaya ia mengkhianati. Pengertian sifat keras hati dalam Islam, keras hati qaswah al-qulb adalah kondisi hati yang mengeras, membatu dan tidak mempan terhadap kebenaran, nasihat atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sering kali disebabkan oleh banyaknya dosa dan maksiat. Macam-macam hati, Imam Ghazali membagi tiga jenis hati yang salah satunya berkaitan dengan keras hati. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, dan yang ketiga hati. Pengertian keras kepala menurut Islam, keras kepala atau keras hati adalah penyakit hati yang ditandai dengan penolakan terhadap kebenaran, tidak mau menerima nasihat, dan tidak berpengaruh oleh ujian atau peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ciri-ciri keras kepala adalah perilaku menolak kebenaran, sulit menerima nasihat, hati yang mengeras, angkuh, sombong, dan tidak memiliki empati. Untuk mengurangi sikap keras kepala, menurut Islam, seorang perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Qur'an dan zikir introspeksi diri untuk mengetahui akar masalahnya, serta bersikap lebih empati, terbuka terhadap nasihat dan rendah hati, salah satunya dengan berinteraksi dengan orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan anak yatim.